Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maya Mustika dengan NIM 2702464764. Untuk jurusan Manajemen Bisnis dari BINUS Online Learning. Di sini saya akan mempresentasikan final project dari grup 5 untuk memenuhi kebutuhan final exam dari mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan judul seberapa besar pengaruh fintech terhadap pertumbuhan ekonomi terkait SDG nomor 8, Design Work and Economic Growth. Untuk latar belakangnya sendiri, di Indonesia pada tahun 2020 munculnya virus COVID-19 bisa kita rasakan sendiri dampaknya. Virus ini begitu cepat menyebar sehingga banyak korban meninggal akibat COVID-19. Sehingga diberlakukannya PPKM. Dari PPKM ini memberikan dampak belanja semua dilakukan dari rumah melalui online. Sehingga membuat transaksi atau dompet digital naik secara meningkat. Bisa kita lihat dari tabel di sampingnya. Jumlah transaksi pembayaran dompet digital dari tahun ke tahun terus meningkat. Perubahan perilaku konsumen kini lebih memilih layanan keuangan yang cepat, mudah diakses, dan dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat digital, contohnya seperti dompet digital, seperti OVO dan GoPay, dan menggunakan pembayaran yang dapat melalui aplikasi mobile. Fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan tema SGDS berdasarkan latar belakang penelitian mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, resiko perlindungan data pribadi awal mula perbuatan akun. Data yang valid untuk kebutuhan registrasi harus disimpan dengan baik. Untuk yang kedua, resiko serangan siber. Lembaga keuangan harus mampu menghalau serangan siber yang mungkin akan masuk. Ketiga, resiko kebocoran data. Lembaga keuangan harus mampu menjaga keamanan data sehingga tidak terjadi kebocoran. Begitupun juga berlaku fintech yang harus bisa menjaga data pribadinya. Yang keempat, infrastruktur jaringan komunikasi atau belum meratanya jaringan komunikasi di berbagai daerah menghambat akses jaringan. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi atau pemahaman yang baik tentang layanan digital diperlukan untuk mencegah penipuan yang memanfaatkan teknologi. Rumusan masalah yang sesuai dengan topik SGDS yaitu ada 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan dari faktor teknologi terhadap konsumen? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan dari faktor organisasi pelaku bisnis terhadap peningkatan pendapatan? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Hasil temuan di lapangan, sebelumnya saya dengan grup 5, dengan rekan saya sudah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Angelika Anastasia yang bekerja di perusahaan swasta yang merasakan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi akibat pengaruh fintech sendiri. Untuk temuannya itu ada 3. Yang pertama, peningkatan literasi digital dan keuangan. Masyarakat masih minim pengetahuan tentang penggunaan fintech yang aman, pengguna data pribadi yang kurang selektif dan rentan terhadap kebocoran data. Yang kedua, akses fintech untuk UMKM di daerah. Seperti UMKM di luar perkotaan masih sulit menjangkau layanan keuangan berbasis teknologi. Belum semua UMKM mengadopsi sistem digital dalam transaksi. Yang ketiga, peningkatan fitur keamanan aplikasi fintech, yaitu adanya risiko kebocoran data dan serangan siber. Untuk solusinya sendiri, dari peningkatan literasi digital dan keuangan, itu ada 3 solusi. Yang pertama, mengadakan pelatihan rutin mengenai keamanan digital termasuk cara melindungi data pribadi dan menggunakan aplikasi fintech itu sendiri. Yang kedua, sosialisasi melalui media sosial dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengedukasi penggunaan fintech secara bijak. Yang terakhir, membuat panduan digital sederhana berupa buku, e-book atau video sosialisasi tentang penggunaan fintech yang aman dan efisien. Untuk masalah akses fintech untuk UMKM di daerah, untuk solusinya sendiri, kolaborasi antara pemerintah daerah, bank digital, dan startup fintech untuk membuka akses platform di daerah terpencil. Program
digitalisasi UMKM berbasis kemitraan dengan insentif berupa subsidi biaya transaksi, pelatihan gratis, akses pinjaman keuangan. Dan yang terakhir, menyediakan aplikasi vintage dengan antarmuka sederhana dan lokal termasuk disediakan pilihan bahasa daerah agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Untuk permasalahan peningkatan fitur keamanan aplikasi vintage, memiliki solusi mendorong penyedia vintage untuk menerapkan sistem autentikasi ganda dan enkripsi data tinggi. Yang kedua, melakukan audit keamanan berskala untuk otoritas seperti OJK atau otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, menyediakan kanal pengaduan cepat dan terpercaya untuk penanganan penyalahgunaan data atau penipuan di digital. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan berskala terhadap layanan fintech yang beredar. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan pengaruh fintech terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas keuangan. Fintech telah mendorong inovasi dan efisien dalam berbagai sektor, memungkinkan individu dan usaha kecil untuk berpartisipasi lebih aktif dan perekonomian. Meskipun tantangan seperti keamanan data atau regulasi tetap ada, potensi yang ditawarkan fintech untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, fintech dapat terus berfungsi sebagai pendorong utama dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan, terutama dalam hal transaksi keuangan secara digital. Hal ini sangat mendorong percepatan transformasi digital ekonomi di Indonesia. Untuk refleksi pribadi, menurut saya peningkatan penggunaan layanan keuangan digital pada masa pandemi COVID-19 mempercepat adopsi layanan keuangan digital seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi digital. Untuk kolaborasi e-commerce, fintech melakukan kolaborasi dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Pengembangan segmen pasar, fintech memperluas segmen pasar dan menggandeng merchant yang menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan lain-lainnya. Fintech membantu UMKM yang memfasilitasi sistem pembayaran, meningkatkan manajemen keuangan, dan menekan biaya operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.